Bolo, kali ini Mbak Behen sedang berkunjung di kandang VCC, yaitu kandang peternakan kenari. Di sini banyak sekali kenarinya kenari-kenari impor, miliknya Mas Reza. Nah, ini kita ketemu dengan Mas Reza. Halo, Babe. Terima kasih Mas Reza, sudah datang. diterima nih kita nih. Terima kasih juga sudah mampir berkenan hadir ke kandang ternak saya. Mas Reza, menanggapi dari beberapa wacana yang ada di luar tuh, kemarin kan Mbak Behen membahas tentang beranjangan, tentang murai. Sekarang kita bahas sedikit-sedikit tentang kenari. Pengen ngerti juga nih masalah kenari itu seperti apa sih? Boleh. Aslinya kenari itu, burung itu endemik dari mana sih? Atau dari Indonesia kah atau dari luar kah? Terus kemudian ada yang disebut kenari impor, ada yang disebut kenari lokal. Itu sebetulnya gimana Mas Reza? Kalau kenari sih awal mulanya dari luar negeri sih, Be. Dari luar negeri kita datangkan ke Indonesia dan teman-teman kenari mania Indonesia itu terus mengembangbiakkan beternak, dan di situ nanti jadi pilihan-pilihan baru, istilahnya jenis-jenis baru kayak silangan antara Yorkshire ketemu Yorkshire gitu, jadi istilahnya jadi Yorkshire lokal, Yorkshire Indonesia lah anggapannya, gitu. Terus ada juga Scott Fancy ketemu Scott Fancy, itu nanti ketemunya jadinya Scott Fancy lokal gitu. Yang disebut lokal itu karena memang sudah di breeding di sini di Indonesia, akhirnya disebut lokal. Betul. Nah terus ini untuk pengetahuan teman-teman juga nih, Mas Reza, katanya ada F1, F2, F3 atau apalah namanya. Itu sebetulnya gimana toh? Perbedaannya itu gimana? F1 itu apa tuh gitu maksudnya? Itu tuh awal mulanya gini, B. Kalau untuk jenis F1-nya ya, F1-nya itu awal mulanya kita bikinnya dari AF dulu. Dari istilahnya F1 ketemu F1 itu nanti bakal jadi AF. Nah, ketika AF itu nanti sudah berkembang, AF itu udah banyak, itu nanti terus dikawinkan Yorkshire. Nah, itu nanti ketemunya jadinya itu F1, bisa dikatakan F1 gitu. Nah, terus kalau untuk F2-nya itu nanti silangannya harus memakai alpanya tadi itu. Alpanya itu disebut Yorkshire. Yorkshire itu ketemu F1 jadilah F2. Nah, dan seterusnya Yorkshire itu tadi, alpa itu tadi ketemu F2 jadi F3 dan seterusnya gitu, Be. Oh berarti itu silangan ya. F1 F2 itu silangan intinya gitu ya, dari lokal kemudian sama impor. Terus kemudian ditemukan lagi lokal lagi sama impor lagi gitu ya. Kalau secara jenis Mas Reza, itu sebetulnya kenari itu jenis yang paling utamanya, maksudnya dari bibit babonnya nih, alpanya itu alpanya lah ibaratnya. Itu sebetulnya jenisnya ada berapa sih? Jenisnya itu banyak banget, Be. Banyak sekali ya. Yang paling populer di negara kita, Indonesia tercinta itu yang terkenal itu ada Yorkshire, terus Belgi Boso, Scott Fancy, Japan Huso, Lizard, ada lagi merah lokal gitu. Gitu. Nah, itu dari sekian jenis itu apakah berasal dari satu negara atau beberapa negara luar tuh? Itu dari berbagai macam negara sih, dari Italia, dari benua Eropa lah. Dari Turki juga ada, ada juga ini kan booming-boomingnya kenari rasmi itu. Rasmi itu dari Iran, Be. Oh, dari Iran? Iya, dari Iran. Oke. Terus kalau Yorkshire itu dari mana Yorkshire itu? Yorkshire itu juga berbagai macam negara, dari Italia ada, dari Belanda ada, dari Belgia ada, dari Turki juga ada. Gitu. Banyak juga berarti ya, di negara-negara luar ya. Berarti malah Indonesia ini nggak punya kenari ya. Belum punya maksudnya ya. Kalau ada yang namanya Belgi Boso, atau apa? Giboso atau Belgi Boso? Belgi Boso dan Giboso itu beda. Oh, beda. Kalau Belgi Boso itu dari istilahnya tekuan ya.
Tekuan lehernya itu belum begitu ekstrim. Terus kalau untuk gibosonya itu lehernya itu kayak ekstrim kayak burung onta gitulah, dan kakinya itu jingkring gitu. Oh. Gitu. Nah sekarang nih Mas Reza, dari sekian jenis yang banyak itu tadi, yang paling rame untuk para kenari mania Indonesia, peminatnya lebih banyak yang jenis apa? Ambil bahan dari kita itu ada dua tipe. Yang pertama itu tipe untuk lapangan gantangan buat burung kontes. Yang kedua itu untuk breeding, untuk beternak lagi. Nah kalau untuk beternak lagi itu rata-rata pakainya burung-burung yang posturnya bagus, terus dadanya besar, burungnya besar gitu, bulunya cerah. Terus kalau dikatakan untuk kenari mania itu bisa dibilang intensif gitulah, intensif, bulu tipis, itu sangat diminati untuk peternak. Nah terus kemudian yang kedua itu untuk istilahnya lomba ya, Be? Ya. Lomba. Untuk lomba itu biasanya dia memakainya burung-burung silangan kayak Yorkshire dikawinkan dengan Belgiboso. Nah begitu dikawinkan itu kan keluar jenis dan bentuk baru. Bisa yang pertama itu besar, terus bentuknya nanti agak bungkuk dikit. Nah itu banyak diminati untuk petarung. Karena apa? Karena burung-burung kayak gitu biasanya buat tarung itu nggak kebanyakan polah gitu lah. Bahasa Jawanya polah itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Oh, nggak nakal nggak nakal lah itu, nggak nakal. Ya, terus nggak meletik ke. Nah, terus dilihat dari posturnya juga ketika bunyi kan, peminat burung lapangan itu kayak bisa dikatakan sekarang itu seni keindahan gitulah, ya. Seni keindahannya di lapangan itu yang melengkung kayak bulan gitu, terus ada bongkoknya, gondoknya ketika bunyi itu kelihatan besar, mengembang sininya, mengembang ya. Apa temboloknya mengembang besar ya gitu. Oh ya. Yang selama ini nih Mas Reza, kalau kita lihat di gantangan itu kan lomba kenari ini nggak pernah mati nih ya. Selalu ada, setiap tahun, bahkan mungkin salah satu burung sepanjang zaman nih, dari mulai kalangan menengah sampai kalangan ke atas sampai kalangan ke bawah, itu kenari masih banyak sekali diminati. Iya, sangat. Nah itu kalau yang di gantangan itu sekarang itu yang banyak juara, kalau jenengan, menurut pengamatan jenengan, itu yang jenis apa Mas? Kalau yang untuk lapangan itu jenisnya itu banyak sekali, Babe. Ya, jadi para pemandu bakat, pilot itu dia biasanya cuma melihat di bentuknya. Bentuk burungnya, ketika itu bentuk burungnya itu bagus, istilahnya panjang, terus ada tekuan lengkungannya gitu. Nah itu biasanya yang banyak diminati pemain-pemain lapangan itu seperti itu. Terus nanti untuk show-nya itu ada yang kayak geleng-geleng gitu, itu kan masuk ke kriteria penjurian gitu. Gaya lah, maksudnya gaya ya gitu. Kalau untuk jenisnya jenis yang paling banyak itu silangannya itu biasanya kayak Yorkshire dikawinkan dengan Belgiboso. Terus ada juga kalau yang masih murni impor itu rata-rata para teman-teman pemain kenari mania itu pakai rasmi. Itu yang untuk lapangan sekarang tuh. Berarti ada yang maksudnya burung asli impor langsung itu dilombakan juga ada. Sangat ada dan sangat banyak sekarang. Oh iya. Oke. Nah sekarang untuk masalah perawatan nih, yang namanya burung impor, itu kan dengan luar negara kan ya, luar Indonesia nih. Kemudian didatangkan di Indonesia, itu otomatis iklim, suhu, suasana, bahkan karakter atau perawatannya pasti juga akan beda kan Mas? Iya kan? Dari suhu, cara mengantisipasinya gimana, kemudian pakannya juga mungkin, vitaminnya juga mungkin, cara jemur dan sebagainya, karena memang bukan endemik Indonesia, jadi
Itu merawatnya memang betul-betul harus intensif atau gimana Mas itu? Aslinya itu gampang sekali, Bi. Aslinya itu gampang sekali. Yang paling penting itu jangan terlalu lama kena angin lah. Angin dingin atau angin sore, angin malam. Yang paling bahaya itu angin malam. Iya. Misalkan gini lah, burung baru datang masuk Indonesia, kita beli 1-2 ekor. Nah itu nggak usah langsung dijemur, karena di sana kan tidak pernah yang namanya menjemur burung kenari. Ya. Di sana itu nggak pada dijemur, pada dalam ruangan gitu. Kalau di Indonesia kan rata-rata pengen jemur biar tambah sehat gitu. Nah, kalau untuk awal-awalnya saya sarankan tidak usah, cukup diangin-anginkan saja di depan rumah. Sekitar jam 11 itu nanti kita masukin lagi di dalam rumah, kasih makan ya kayak apel lah atau sawi gitu, untuk adaptasinya dia, untuk memulihkan staminanya secara tidak langsung, mengembalikan stamina, karena perjalanan dari luar negeri ke Indonesia itu kan juga membutuhkan tenaga burungnya itu kan terkuras juga gitu. Betul. Nah itu mungkin cukup diangin-anginkan saja, jangan dimandikan. Kalau dia mau istilahnya cuci muka, dicepuk gitu kan, biasanya banyak burung yang cuci muka dicepuk gitu. Nah itu cukup kayak gitu aja selama 1 atau 2 minggu. Itu dia biar istirahat dulu. Begitu udah 2 minggu mau dijemur tipis-tipis ya, istilah katanya tipis-tipis itu, jemur dikit-dikit itu nggak masalah, sambil dikasih cepuk buat mandi. Setelah itu ya ganti, istilahnya dibersihin sangkarnya, kasih makan yang enak, kasih extra fooding atau vitamin suplemen untuk daya tahan tubuh gitu. Kayak istilahnya apa ya, bisa sebut merek nggak sih, Be? Boleh sedikit aja nggak apa-apa kali ya. Itu spill aja ya. Itu untuk nafsu makan anak lah istilahnya gitu. Kalau vitaminnya itu biasanya dikasih untuk menambah nafsu makan anak kalau di orang gitu.